Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Dewa Merasa dengan Bang Jun di sini yang sebentar lagi akan memberikan informasi dan menampilkan video tentang prosesi mendirikan rumah Mandar di Mandar. Tetapi sebelum saya melanjutkannya, saya mengingatkan kembali kepada kalian semua untuk men-share, men-komen, dan men-subscribe channel kami. Karena semakin berkembangnya channel kami akan selalu berusaha untuk menampilkan hal-hal yang berfaedah yang tentunya nantinya Anda butuhkan. Oke, masyarakat Mandar membangun rumah ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tetapi nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan itu. Tetapi untuk sekarang saya hanya menampilkan tentang prosesinya dulu. Prosesi membangun rumah di Mandar. Dan nanti poin-poin pembahasannya saya akan menjelaskan tentang filosofi, bagian ruangan, struktur rumah, dan tentunya jenis-jenis rumah yang ada di suku Mandar, Kabupaten Polewali Mandar. Filosofi rumah masyarakat Mandar. Di masyarakat Mandar sangat percaya bahwa rumah yang menghadap ke arah timur itu adalah simbol dari keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Nah, rumah adat atau boyang Mandar haruslah selalu atau diupayakan untuk selalu menghadap ke arah timur atau ke arah terbitnya matahari. Karena masyarakat Mandar percaya rumah yang menghadap ke arah timur adalah simbol dari keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Setiap ornamen yang terdapat di rumah Mandar itu memiliki nilai-nilai filosofis dan dipercaya sebagai identitas sosial dari suku Mandar. Nah, itu ada beberapa bagian-bagian ruangan di rumah Mandar. Itu pertama ada samboyang, itu bagian ruangan, ada tangga boyang, ada builotang, ada paceko, ada lego-lego dan naung boyang. Nanti saya akan jelaskan. Tapi dimulai dari pertama samboyang dulu. Samboyang itu apa sih? Atau fungsinya samboyang itu apa sih? Samboyang atau bagian rumah yang paling depan itu tempatnya atau dia diperuntukkan untuk menerima tamu. Kadang juga terdapat tempat tidur tamu apabila ada yang bermalam atau melaksanakan kegiatan-kegiatan adat atau hajatan di rumah tersebut. Nah, sedangkan fungsi tangga boyang itu bagian tengah rumah, tempat berkumpulnya para penghuni rumah atau tempat bersantai dan kebanyakan di tangga boyang ini banyak diletakkan peralatan-peralatan hiburan seperti televisi, radio, dan sebagainya. Kadang pula ditempatkan tempat tidur utama diletakkan di situ. Nah, sekarang kita Bui Lotang atau bagian paling belakang rumah tempat itu diletakkan kamar tidur untuk anak gadis. Tempat diletakkannya kamar tidur untuk kakek neneknya. Nah, sekarang paceko itu berfungsi tempat untuk membersihkan alat-alat dapur, tempat memasak, tempat untuk memenuhi segala kebutuhan orang yang hidup di dalam rumah tersebut. Sedangkan lego-lego itu berfungsi sebagai beranda rumah atau teras dengan atap di atasnya yang tidak berdinding. Sedangkan naung boyang itu berfungsi sebagai kolom rumah yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan ternak, tempat kendaraan-kendaraan yang memang sering digunakan oleh pemilik rumah. Jika di zaman dahulu banyak diletakkan bendi atau kereta atau delman kalau orang Jawa menyebutnya. Nah, bagian struktur rumah adat Mandar itu dibuat dari bahan kayu dengan kualitas terbaik. Nah, rumahnya termasuk ke dalam rumah panggung dengan tinggi dan tiangnya terdiri rata-rata 2 meter sehingga rumah ini jikalau dilihat itu terlihat sangat tinggi. Nah, di rumah ini, struktur rumah ini juga memiliki tiang yang berbeda-beda dari 1
sama yang lain, yang tentunya itu disesuaikan dengan status sosial pemiliknya. Nah, rumah yang dihuni oleh masyarakat dan tingkat sosial yang tinggi atau bangsawan disebut rumah boyang adat. Sementara itu rumah yang dihuni dengan atau oleh warga biasa itu disebut dengan rumah boyang biasa. Nah, secara struktur bangunan tidak ada perbedaan mencolok antara boyang adat dan boyang biasa, hanya dari beberapa segi ornamen-ornamen yang ditambahkan pada rumah boyang adat sehingga itu menunjukkan status sosial penghuninya. Ornamen-ornamen tersebut berupa tumbak layar atau jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia adalah penutup bubungan yang terlihat pada bagian depan atau rumah. Pada rumah boyang ada tumbak layar. Tumbak layar itu dibuat bersusun-susun, kadang sampai 3, kadang 3 sampai 7 susun. Itu berfungsi menandakan tingkat kebangsawanan pemilik rumah. Makin banyak susunannya, tentunya makin tinggi tingkat dan status sosial di masyarakat. Selain itu, ornamen-ornamen yang juga berbeda adalah anak tangga. Pada rumah boyang ada, anak tangga biasanya dibuat bersusun 2, sedangkan bagian bawah terdiri dari 3 anak tangga dan bagian atas antara 9 hingga 11 anak tangga. Nah, antara tingkat pertama dan kedua dibuat palarang, semacam area lantai papan seluas kurang lebih 1 kali 1 meter. Fungsinya untuk menyimpan alas kaki sebelum naik ke rumah. Pada rumah boyang biasa, kedua bagian ornamen itu tidak dibuat bertingkat. Susunan tingkat semacam ini sangat penting maknanya bagi masyarakat atau suku Mandar. Nah, jenis-jenis rumah di Mandar itu ada 2 seperti yang saya katakan di awal tadi, ada boyang ada dan ada boyang biasa. Oke, itulah mungkin penjelasan singkat tentang rumah adat Mandar. Berikutnya saya akan menampilkan prosesi dari awal bangunnya sampai terbangunnya rumah Mandar, tetapi terbangunnya ini masih dalam kerangka atau struktur dasar dari rumah Mandar itu. Selamat menyaksikan. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Seperti Anda lihat hari ini adalah prosesi membaca doa sebelum membangun rumah di Mandar. Yang berada di dalam kerangka rumah itu ada imam, ada pemilik rumah, keluarga, dan ada kerabat inti atau keluarga inti dari pemilik rumah. Dan biasanya diawali dengan barsanji kalau di Mandar. Oh iya, imam itu biasa disebut sando boyang atau sandonya rumah. Biasanya memang ini baku paket dengan kepala tukang itu komando tukang yang membangun rumah ini. Video berikut ini sando boyang, dan ini sando boyangnya orang tua ini. Sando boyang dan kepala tukang sudah menginstruksikan pada seluruh masyarakat atau kerabat yang hadir yang akan membantu mendirikan kerangka rumah ini untuk segera diangkat. Ini sudah terangkat 1 tiang. Ya, menggunakan tali. Dulunya sebelum ada tali, masyarakat Mandar menggunakan bambu.
untuk mendirikan kerangka ini. Bambu itu digunakan untuk sebagai penopang dari kerangka yang dari berjalannya waktu bambu itu ditinggalkan dan sekarang lebih banyak menggunakan tali. Untuk saat ini kalian digunakan tali yang biasa digunakan para nelayan. Dia tahu tujuh, siapa itu yang mau nyolikin? Ya ya. Awannya lapi bulang ya dipakai nasa ya. Berapa ya? Welere mati welere. Aku baru bisa cakap menonton. Ini bisa cakap menonton.
Ya, awas tali. Tali, patut. Prosesi ini sangat yang dinanti-nantikan. Ini namanya memasang penghubung di posi aryang. Posi aryang itu pusat tiang. Yang memasangnya ini harus pemilik rumah didampingi oleh kepala tukang. Dari prosesi awal sampai terbangunnya kerangka ini ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik. Salah satu dari beberapa nilai-nilai yang bisa dipetik itu adalah kita tidak boleh sombong ketika kita memiliki rumah yang bagus, rumah yang mewah. Dikarenakan dalam membangun tersebut kita membutuhkan orang. Kita membutuhkan orang lain atau orang-orang di sekitar kita yang akan membantu kita dalam membangun rumah itu. Jadi tidak ada hal yang perlu kita banggakan karena semua yang ada yang melekat pada diri kita ini semua berangkat dari bantuan dari orang lain. Saya rasa itu bisa saya share pada kesempatan ini dan insya Allah di pekan selanjutnya saya akan menampilkan atau menanyakan video tentang perkembangan dari rumah ini. Sekian dan terima kasih.